terbiasa, bukan hanya terbiasa tapi bisa gitu ya Bu ya. Bukan hanya terbiasa, yang kita inginkannya itu adalah bisa. Bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Nah, bisa karena biasa, biasa karena. Nah itu teorinya Bu. Kalau prakteknya awalnya dari ujung. Tadi apa ujungnya? Bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Nah, berarti prakteknya mah dari ujung. Apa dulu? Dipaksa dulu. Apa dipaksa coba? Misalkan nih, misalnya nih, pintar. Dah Bu Haji mah berarti pernah begitu ya Bu Haji ya. Ini kita rumah tangga nih. Seorang suami awalnya malas buat bangun pagi, malas kerja, ya. Karena dia punya tanggung jawab, jadi dipaksa, terpaksa. Nah kita nih ngaji, kita kan pengen bisa nih ngaji. Kita pengen bisa ngaji, males juga dipaksa. Memaksakan diri sendiri itu Bu sama dengan bagian dari ikhlas. Dan saya juga tahu Bu Haji Maya, Bu Haji Ramli yang jauh, aduh males banget ngaji. Paksa diri kita nih, ibu datang ke sini maksa diri itu bagian dari keikhlasan. Nah, lalu setelah memaksa diri kita, baru naik tadi yang kedua terakhir apa? Biasa. Oh biasa nih, setiap hari Rebo kita paksa diri nih, baru nanti terbiasa. Nah ini kita udah biasa tadi tuh ngaji apa Al-Kahfi apa Al-Mulk ya. Lama-lama kita jadi bisa. Teorinya mah tadi kan bisa karena biasa, biasa karena. Prakteknya dibalik, dipaksa dulu biar terbiasa. Nah jadi bisa. Itu kan Miza dulu pas nikah malas pagi-pagi kudu nyiapin kopi ini itu gitu ya. Paksa dulu, ntar mah terbiasa. Udah terbiasa mah bisa. Ya contohnya. Ya. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tanda Bu. Tanda orang yang cinta dan semangat dalam berbuat baik. Sekali lagi, tanda orang yang cinta dan semangat ketika berbuat baik adalah adanya perencanaan. Sekali lagi nih, kalau orang itu tandanya dia semangat dan cinta terhadap sebuah kebaikan, itu bisa dilihat dengan adanya perencanaan. Perencanaan seperti apa? Coba saya mau tanya. Ibu-ibu tadi ingat nggak bahwa itu hari Rebo? Ingat nggak mau ngaji? Nyiapin kerudung nggak buat ngaji? Nah berarti itu tuh udah terlihat girohnya Bu. Sudah terlihat giroh itu adalah rasa cinta dalam hati itu udah tumbuh. Misalkan kata Om, nih gua inget nih hari Rebo, buru-buru nyuci dari pagi. Nih ntar bajunya yang ini, kerudungnya ini. Ya itu berarti tanda orang yang cinta dan punya rasa semangat buat kebaikan. Jangan sampai misalkan lagi main, meja baju juga yang dari pagi dipakai, diajak ngaji, udah berangkat ngaji, itu nggak ada perencanaan yang begitu. Yang direncanakan Bu, apapun yang direncanakan itu adalah baik. Itu namanya nggak biasa. Iya. Cuma ibu-ibu biasanya, ibu-ibu di luar negeri ya, sekarang mah nggak disebut negaranya lah, takut dituntut ya. Ibu-ibu di luar negeri mah ada perencanaan teh kalau mau jalan-jalan ya. Udah repot bener. Sebelumnya sampai sholat subuh juga pengen buru-buru ya. Nih di masjid belum adzan juga. Siap berdiri di depan sejadah. Tah kudunya mah Bu, bagaimana caranya hal itu tuh kita bawa ke ngaji gitu. Misalkan di hari Rebo, ya Allah belum asar-asar juga mau berangkat nih. Berarti dari sebelumnya asar juga udah siap-siap. Itu Bu. Jadi untuk pengajian apapun pokoknya harus ada persiapan. Itu baru orang yang benar-benar istiqomah. Ya intinya ada perencanaan ya bisa. Jadi sekali lagi tanda bahwa dia mempunyai rasa cinta dan semangat terhadap kebaikan adalah dengan adanya perencanaan. Jangan tiba-tiba Teh Haji Itoh lagi ngaji, Teh Haji Itoh ngaji, udah gua berangkat.
bawa mie. Oh iya tuh, itu apalagi kalau gitu ya. Hebat. Emang udah dari pagi ya, udah direncanakan. Itu hebat, Bu. Tidak mudah untuk kita dapat rasa seperti itu tuh, tidak mudah. Bil khusus atas kebaikan itu susah benar. Maka ya timbulkan Bu rasa cinta itu di dalam hati terhadap pengajian apapun, terhadap ya dimanapun, pokoknya harus ada perencanaan. Nih saya ada jadwal, ini sendalnya, itu hebat. Insya Allah mempunyai nilai lebih. Baik, untuk selanjutnya Bu, kata Imam Syafi'i ya, kata Imam Syafi'i adalah mencari ilmu itu Bu ibarat menangkap binatang buas. Ibu kalau ngaji kayak gini nih, ibarat ibu lagi berburu binatang gitu. Ya kayak misalkan lagi buru babi, lagi buru burung gitu. Pokoknya lagi berburu nih ibu. Sementara ketika berburu itu harus ada pengikatnya, harus ada umpannya. Apa umpan dan pengikatnya? Adalah menulis. Sekali lagi, mencari ilmu itu ibarat sedang berburu binatang buas. Dan menulis adalah untuk mengikatnya. Nulis, Bu. Iya. Ya. Katanya sekarang makan udah nggak musim pakai tulisan begitu. Boleh atau ibu bawa notebook? Boleh. Videoin? Boleh. Gitu ya. Banyak sekarang cara, tidak hanya dengan menulis. Tapi memang sudah begitu adanya, kata Imam Syafi'i itu, mencari ilmu itu ibarat sedang berburu binatang buas. Ketika udah ketangkep pun Bu, kalau nggak diikat, coba misalkan kita ketangkep nih, kagak diikat ya lepas. Nah, yang udah diikat aja kadang suka lepas. Ya, iya, gitu Bu. Ada orang nuntun motor ya, terus ditanya kenapa itu didorong aja, dituntun aja motornya, terus ya jawab yang udah ditaikin juga ninggalin gitu ya, yang udah ditaikin juga ninggalin. Ibu-ibu mah nggak paham diajak bercandanya ya. Saya udah ditinggalin tapi ditaikin. Ada orang ngedorong motor Bu Dina, terus ditanya kenapa nggak ditaikin malah didorong, terus dia jawab yang udah juga ditaikin ninggalin gitu maksudnya. Ini susah umur sama orang tua mah udah setengah jam baru ketawa. Jangan dong taikin dong, kasihan nih. Ada taikin. Ya udah, alhamdulillah. Jadi gitu ya ibu-ibu. Ibu mau ke susul nulisnya misalkan, yang penting ada upaya gitu. Insya Allah dengan sekali menulis sama aja kita dengan membaca. Sekali lagi nilainya menulis itu 2 kali membaca. Kalau orang bisa nulis sudah pasti bisa baca. Tapi kalau orang bisa baca ya belum tentu dia bisa menulis. Bil khusus menulis Arab. Nah baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya, kemarin kan kita belajar sholat ya Bu, baru sampai kepada iya belum niat ya Bu ya. Kemarin baru sampai kepada niat. Jadi niat itu Bu ada 3 tingkatan ya. Niat itu apa? Nggak apa-apa, ini makan diulang-ulang lagi biar ngerti. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Mengerjakan segala sesuatu itu dengan mengerjakannya, menyengaja mengerjakan sesuatu langsung mengerjakannya. Nah, di dalam sholat Bu, rukun yang pertama, rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika kita melakukan ibadah tersebut. Sekali lagi, rukun adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Sholat ada rukunnya, kemudian wudhu ada rukunnya gitu ya. Apa rukun Bu? Rukun apa? Ketika melakukan ibadah tersebut ya. Kalau syarat beda Bu, syarat mah. Syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut.
Syarat sesuatu yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Misalkan syarat sholat, satu, menghadap kiblat, gitu kan belum dilakukan tuh. Bersih dari hadas dua, hadas kecil, hadas besar, gitu ya. Syarat apa tadi syarat? Sesuatu yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Rukun yang wajib dilaksanakan ketika melakukan ibadah tersebut. Nah, kita masuk kemarin kepada rukun sholat. Rukun sholat bervariasi ya, ada yang 17 begitu kan ya. Yang ibu-ibu kenal rukun sholat ada berapa, Bu? 17 ya. Berarti ini yang 17 ini wajib kita laksanakan ketika melaksanakan sholat. Wajib nih, nggak boleh nggak. Nah, rukun yang pertama adalah niat, gitu ya. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Sepakat semua ulama ahli fikih, rukun yang pertama itu adalah niat. Lalu apakah itu niat? Niat, Bu, dengan bahasa Arab, niat bahasa fikih dengan niat bahasa kita beda. Kalau niat bahasa kita nih, besok mau ke Depok gitu ya. Itu niat bahasa kita. Beda, Bu, beda kan dengan bahasa fikih. Kalau bahasa niat dalam fikih, dalam ibadah adalah menyengaja melakukan sesuatu tapi langsung dikerjakan. Jadi tidak nunggu lagi 2 hari kemudian. Itu mah namanya rencana, bukan niat. Nah, rukun yang pertama yang wajib kita lakukan adalah niat. Lalu mana spidol teh. Nah, niat, Bu, niat itu terbagi dari 3 derajat ya, Bu. Niat itu terbagi dari 3 tingkatan. 1, niat untuk sholat fardu atau niat untuk yang wajib. Nggak apa-apa, kata ibu-ibu, kan udah dari dulu sholat, nggak apa-apa kan sedang kita perbaiki, ya. Ya nggak apa-apa, saya tulis lagi ya, Bu, ya. Niat ada 3 tingkatan ya, ada 3 tingkatan. 1, niat. Niat pakai ya, boleh atau enggak juga. Niat sholat fardu. Yang pertama tuh. Boleh, nggak apa-apa, sama aja. Kedua adalah niat sholat sunnah. Sholat sunnah berwaktu. Ya berwaktu itu kan sholat, ada sholat qobliyah ya, ada sholat ba'diyah. Sholat qobliyah artinya sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu. Sholat ba'diyah, sholat yang dilakukan setelah sholat fardu. Maka di sini tulisnya sholat sunnah berwaktu gitu ya. Yang ketiga adalah niat sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat yang tidak ditentukan waktunya. Misalkan ibu nih duha udah, ini itu udah. Atau misalkan Nabi itu kalau Nabi bahagia, pertama yang dilakukan adalah sholat. Ibu dapat rezeki nih, sholat aja 2 rakaat. Namanya sholat Ibu lagi sedih, ya Allah sedih banget, sholat 2 rakaat. Jadi Nabi mah lagi seneng, lagi sedih, dapat wahyu, sebelum minta petunjuk, sebelum berdoa itu sholat 2 rakaat, namanya sholat mutlak. Nah, yang ingin kita pelajari hari ini, pertama untuk niat sholat fardu ya, Bu, ya. Ini beda-beda nih, agar kita bisa lebih baik di dalam melaksanakan niat sholat. Yang pertama, in kanat sholatu fardhon wajib qasdul fi'li ta'yin wal faridah. Jadi ketika kita niat sholat fardu itu harus 3 yang kita bersihkan, yang kita ucapkan dalam hati itu harus 3, Bu. Harus 3 kata dalam sholat, niat sholat fardu. 1 adalah qasdu, biarin nggak apa-apa, qasdul fi'li. Apa itu qasdul fi'li? Kalau pakai bahasa kita, aku niat sholat. Ini harus ada, Bu, nih. Ketika kita sholatnya sholat fardu, yang pertama wajib ada qasdul fi'li. Kalau bahasa kita adalah aku fi'li.
aku niat sholat. Kemudian yang kedua adalah ta'yin. Nggak apa-apa, ibu-ibu jadi kayak lagi ini lagi Bu ya, lagi kuliah lagi nih, nggak apa-apa. Ya, ta'yin itu artinya menentukan Bu. Berarti yang harus disebut di sini menentukan waktu itu kita sholatnya sholat apa? Zuhur misalkan gitu ya. Nama sholat aja gitu ya Bu ya. Nama sholat fardu ya. Jadi wajib nih Bu. Ta'yin adalah menentukan nama sholatnya apa. Misalkan kayak gitu. Nah yang ketiga adalah menentukan kefarduannya Bu. Wal faridah. Ya, ini faridah. Faridah itu menentukan sunnah atau fardu. Menentukan fardu atau sunnah. Mau bawa buku kok nggak nulis? Nggak apa-apa. Biarin aja, ini makan si Alma. Ya, nggak usah ditulis semuanya, kalem aja Bu, kalem aja. Yang penting ngerti Bu. Sekali lagi nggak apa-apa Bu, tidak usah terburu-buru. Gini, satu tadi balik lagi ya Bu ya. Tingkatan niat itu ada berapa? 3 ya. Satu niat untuk sholat fardu. Kedua niat untuk sholat yang berwaktu. Ya misalkan yang berwaktu teh qobliyah zuhur, ba'diyah, sholat gerhana, sholat istisqa, ya itu kan berwaktu tuh. Sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga adalah niat sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Ya waktunya tidak ditentukan, tapi jangan di waktu haramnya sholat. Coba ada yang tahu nggak nih, ada anak muda? Miza lah, Miza. Haram waktu sholat ada berapa? Haram waktu sholat ada berapa? Ada 2 perasaan. Wah, kok pakai perasaan dulu bisa? Jangan pakai perasaan. Ya, waktu ini kan waktu Ingat. sebelum maghrib itu kan. Sok coba. Terus Ayo dicek dulu. maksudnya asar ke maghrib itu ya. Benar. Terus Subuh, habis subuh itu sampai duha gitu. duha. Terus satu lagi. Bukannya bisa 2. 3. Satu lagi. Pas duhur ya. 15 menit. Sebelum duhur. Coba ulang Teh Haji Toh. Haram waktu sholat. 15 menit sebelum Ih. sholat wajib. Ya 15 menit sebelum duhur. Bukan sebelum sholat duhur. 15 menit sebelum sholat duhur. Asar sampai maghrib. Subuh sampai duha. Berarti sekarang tuh isyraq jam 5.30. Jam 6 kurang 15 tuh Bu. Itu jam 6.15 ke sini tuh boleh melaksanakan sholat. Dari subuh sampai jam 6 kurang 15 tuh haram. Nah itu Bu sholat mutlak ya. Sholat mutlak itu sholat yang bisa dilakukan siang dan malam kecuali pada waktu haramnya sholat. Ibu misalkan dapat rezeki sholat Bu buru-buru 2 rakaat. Meskipun di haramnya sholat. Nggak boleh pada waktu haramnya sholat. Berarti 3. Itu ibu lagi sedih, misalkan ibu sedihnya habis duhur ya, sedih. Ya udah Bu sholat aja Bu. 2 rakaat. Nah namanya sholat mutlak. Balik lagi ke sini ntar bagaimana niatnya balik lagi. Jadi kalau kita sholat fardu yang wajib terucapkan di dalam hati itu 3. 1, aku niat. Namanya kalau dalam bahasa fikih qasdul fi'li. Aku niat sholat. Aku niat sholat itu wajib tuh. Lalu yang kedua yang harus kebaca tuh, yang harus terbersihkan nama sholatnya. Lalu yang ketiga, ya faridoh, tentukan waktunya. Berarti kalau dirangkum ya Bu ya, segini aja Ibu udah cukup. Usolli fardhu zuhri. Tuh Bu, segini cukup Bu. Ya itunya sunnahnya nanti ya.
usalli fardhu dhuhri. Ini dengan segini juga udah cukup, Bu. Kan kemarin ibu-ibu kurang ngerti Allah gitu, apa yang harus diucap. Dengan segini sudah cukup. Usolli fardhu dhuhri sudah ca. Sedangkan di hatinya berarti aku niat sholat fardhu zuhur. Kesebut nggak, Bu, semuanya? Aku niat sholat satu, kedua berarti ini zuhur, nama sholatnya. Lalu yang ketiga fardunya. Tapi yang lebih hebat, yang lebih utamanya, yang lebih afdol dicontohkan kemudian oleh para ulama ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati, adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Nah yang panjang itu mah sunnahnya, Bu. Kalau kita mau melaksanakan itu lebih baik. Lalu ketika ngangkat tangannya, Bu, Allah gitu ya. Berarti nah dalam hati ini tiga hal ini harus disebut. Niat saya sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala, segitu sudah cukup. Asal tiga tadi kesebut. Yang lebih afdolnya, kalimatnya yang lebih panjang berarti niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang lebih komplit. Andai ibu belum bisa, asal 3 ini aja disebut, Bu. 1, aku niat sholat. 2, sebutkan sholat apa? Duhur. Aku niat sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala. Udah segitu, cukup. Tapi yang lebih baik, yang lebih afdol adalah tadi, sebutkan semuanya. Ketika kita Allah, niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum fardu karena Allah Ta'ala. Kalau makmum, niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Ketika kita Allah, kemarin nyebut Allahnya itu berapa harkat? 7 ya, 7 harkat nih, Bu. Ah, ibu-ibu mah lupa lagi. Jadi jangan kelebihan. Allah. Ya maksudnya dikira-kira aja, Bu Haji. Kita cuma dalam hati itu nyebutin yang wajib 3. Niat saya sholat duhur fardu karena Allah, segitu kayak udah cukup. Tapi kalau mau ditambahin, misalkan niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum fardu karena Allah Ta'ala, nggak sampai 7 oktav, nggak sampai 7 harkat. Allahu Akbar cuma segitu, paling juga sampai ke 5. Kenapa? Oh, yang penting terbersit, Bu, terbersit di sini, terbersit di dalam otak ya, terbersit di dalam otak dan hati. Niat saya sholat duhur fardu karena Allah, segitu kayak udah cukup, Bu. Atau gini we, kalau belum bisa mah ya, misalkan Allah, niat saya sholat duhur 4 rakaat makmum fardu karena Allah Ta'ala, udah segitu jadi. Atau fardunya mau diambil di depan, niat saya sholat fardu duhur boleh. Atau enggak, fardunya mau disebut di belakang, niat saya sholat duhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, boleh. Yang penting 3 kata ini aku sholat asar, duhur, maghrib, fardu, itu ke bawah, Bu. Gitu, nggak tamat misalkan, nggak apa-apa. Yang penting 3 kata ini, ibu bisa dipahami, Bu ya? Ya, nih tingkatan niat untuk sholat fardu mah yang wajib disebut itu 3. 1, qasdul fi'li, menentukan pekerjaan nih. Berarti dengan kata usolli kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita mah aku niat sholat, wajib nih. Lalu yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu menentukan, sebutkan namanya. Jadi kalau ibu misalkan pada sholat duhur nih, Bu, ibunya nyebut sholat asar, nggak sah, Bu. Itu ta'yin namanya, menentukan. Ya kadang orang lagi pusing, Allah, misalkan nih, ini yang sering siapa ya, kalau lagi banyak pikiran, apalagi kalau lagi berantem sama teteh tuh ya, mau sholat maghrib misalkan, iya usolli fardhu isya iya. Teteh sering, sok ibu-ibu kita pernah kayak gitu. Nah kalau untuk sholat, ya, ya kalau misalkan untuk bahasanya doang, Bu, ya usolli fardhu isya'i gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur, ibu Allah gitu ya, terus dalam hati niat saya sholat maghrib, padahal ini sholat isya, langsung di tengah ingat, tadi kok niatnya sholat
sholat isya. Nah maka ibu langsung niat lagi dalam hati ketika itu pula. Gitu, niat saya sholat maghrib ya Allah. Gitu. Ya tidak usah dibatalkan, tidak usah diulang. Kembali aja niat dalam hati. Namanya juga ibu-ibu apa namanya? Itu makanya memang ketika sebelum sholat kan banyak yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan langsung ibu-ibu sholat, nanti kan ada sunnah sebelumnya. Pernah dengar doa iqamah ibu-ibu? Ya misalkan yang si A biasa lakukan, la ilaha illallah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard gitu ya. Allahumma inna ala wa syukrika wa husni. Terus ada doanya Allahumma ya muqallibal tsabbit. Nah, itu kan sebelum sholat. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membulak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku. Itu biar nggak ada was-was. Ntar aja dulu itu mah. Ini yang kedua bu. Yang kedua niat sholat untuk sholat sunnah yang berwaktu itu apa tadi? Qobliyah, ba'diyah, gitu ya. Lalu sholat gerhana, sholat tarawih, itu kan ada waktunya. Mana ada sholat tarawih habis maghrib kan enggak? Tetap aja kudu ba'da isya, sholat duha. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karabiyatan wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Hanya dua bu. Pada waktu ini udah bu ya. Nah. Hapus, nggak apa-apa ntar ditanya lagi. Ya. Ini mah hanya dua bu. Untuk sholat sunnah yang berwaktu cuman wajib dua yang disebut. Satu, qasdul fi'li. Apa tadi qasdul fi'li? Ya menentukan pekerjaan. Berarti bahasanya aku niat sholat. Dalam bahasa Arabnya usul. Nah gitu bu. Nih kalau dalam sholat sunnah. Lalu yang kedua adalah ta'yin. Menentukan, menyebutkan. Hanya dua bu. Jadi misalkan ibu mau sholat qobliyah zuhur ya. Kenapa? Cubit. Jangan dicubit. Gak apa-apa. Yang kedua adalah dalam niat sholat sunnah yang berwaktu hanya dua doang yang harus kita sebutkan. Usolli qobliyata dhuhri lillahi ta'ala. Udah segitu jadi. Hanya dua. Niat saya sholat qobliyah zuhur. Udah begitu. Mau disebut sunnah mau enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi dalam sholat niat sholat sunnah yang berwaktu mah yang wajib disebutnya dua. Satu, aku niat sholat. Kedua, sebutkan apa sholatnya. Berarti ketika kita ngangkat tangan, Allah niat saya sholat qobliyah zuhur karena Allah Ta'ala. Udah segitu ya cukup. Tapi kalau pengen lebih afdal, lebih komplit, mangga silakan. Allah niat saya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Itu komplitnya. Wajibnya hanya harus terbersihkan hanya dua. Satu, qasdul fi'li, aku niat sholat. Yang kedua nama sholatnya. Udah segitu cukup. Jadi Allah niat saya sholat qobliyah zuhur karena Allah Ta'ala. Udah segitu cukup bu. Itu aja lah ibu-ibu mah. Allah niat saya qobliyah zuhur 2 rakaat. Niat saya qobliyah zuhur karena Allah Ta'ala. Ba'diyahnya, aku niat sholat ba'diyah zuhur karena Allah Ta'ala. Cukup segitu bu. Gitu beda ya. Kalau fardu mah tadi harus berapa kesebutnya? 3 ya. Satu, qasdul fi'li. Berarti aku niat sholat. Yang kedua, tentukan nama sholatnya. Yang ketiga, sebutkan fardu atau sunnahnya. 3 itu dalam sholat fardu. Tapi dalam sholat sunnah mah hanya 2 bu. Hanya 2. Apa yang 2? Tadi aku niat sholat. Lalu yang kedua, sebutkan jenis sholatnya. Misalkan sholatnya sholat duha, berarti usolli sunatat duha lillahi ta'ala. Udah weh, nggak usah disebut sunnah atau fardunya dalam sholat sunnah.
Allah, niat saya sholat duha karena Allah Ta'ala, cukup segitu ya Bu. Tapi ingin lebih lengkap ya boleh, usalli sunnatal duha raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allah, niat saya sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Itu yang lengkapnya. Yang wajibnya mas gini aja juga Ibu, Allah, niat saya sholat duha karena Allah Ta'ala, udah cukup Bu. Nggak usah disebutkan rakaatnya, wajibnya. Tapi kalau pengen yang lebih lengkap silahkan sebutkan. Bisa dipahami ya Ibu ya. Lalu yang ketiga adalah niat untuk sholat mutlak. Itu cuma satu syaratnya Bu, nih yang kedua dibuang tuh. Betul, hanya aku niat sholat karena Allah Ta'ala. Kan sholatnya kayak nggak ada namanya. Ya Ibu, misalkan Ibu dapat rezeki ini tiba-tiba ada yang ngirim apa? Nggak usah, udah be. Allah, niat saya sholat sunnah karena Allah Ta'ala, udah be segitu. Yang wajibnya itu cuman aku niat sholatnya doang. Kalau sholatnya sholat ya tadi sholat mutlak teh sholat yang nggak ada namanya ya. Jadi kita lagi sedih itu Bu, Nabi aja Bu kalau beliau lagi sedih sholat 2 rakaat. Maka ini kita yang jarang dilakukan ya. Ya. Kalau sedih terus dalam hidup berarti kita banyak dosa Bu. Karena kata Allah itu di dalam Al-Quran di surah At-Taubah, awala yarawna yuftanuna fi kulli sa'atin marrotan au marrotaini. Ingatlah Bu, umumnya Allah memberikan ujian itu umumnya 1 atau 2 kali dalam setahun. Ya, Allah tuh umumnya memberikan ujian kepada kita berapa kali? Atau 1 atau 2 kali. Terus ayat kesananya itu Allah nyuruh harus bertobat. Jadi kalau hidup kita sedih mulu, ujian mulu, itu tandanya kita banyak sama kayak si hidupnya sedih mulu, berarti banyak dosa. Ya habis diuji nggak mau bertobat, uji lagi. Tapi kalau ketika kita diuji banyak memohon ampun kepada Allah, udah diangkat ujiannya. Gitu ya. Sekali lagi ketika kita dapat ujian, ya hal yang pertama harus kita lakukan, aduh habis melakukan kesalahan apa? Ingat Bu, tobat gitu ya. Gitu. Tadi di surah At-Taubah ayat berapa itu ya? Awala ya, di akhir-akhir Bu, akhir surah At-Taubah kira-kira 5 atau 6 ayat terakhir. Awala yarawna yuftanuna fi kulli sa'atin marratan au marrataini. Allah memberikan ujian itu kadang 1 kali, kadang 2 kali. Tujuannya apa? Wa ilaina turja'un, agar mereka kembali kepada jalan Allah. Ya ini mah kita diuji teh. Kalau bukan tobat atuh, gitu ya. Makanya terus aja sebelum dia bertobat mah terus diuji. Gitu ya ibu-ibu, kembali lagi. Dah seru aing ngaji sama ibu-ibu mah ayo we hari ini ngerti, ntar besok sabar nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting kita pernah belajar gitu ya. Ini diambil dari kitab kecil ya, namanya Safinatun Najah, disarankan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Kasifatus Saja. Ya nggak apa-apa. Kalau banyak cobaan, tapi kalau dikit mah cobain ya. Banyak coba, dikit. Nah iya, kalau yang nyobain di mana-mana juga dikit. Maka kita mah dalam hidup jangan cobaan, harusnya coba. Balik lagi Bu, di review. Rukun sholat yang pertama apa? Niat itu terbagi atas berapa tingkatan? 1 untuk niat sholat, kedua untuk sholat sunnah yang 3 niat untuk sholat mutlak adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam kecuali haramnya Kapan waktu haramnya sholat? Ada 3. 1, 15 menit sebelum zuhur, lalu asar sampai maghrib, subuh sampai waktu duha. Waktu duha hari ini Bu jam 6 kurang 15. Hari ini jam 6 kurang 15 sudah masuk waktu duha. Waktu isyroknya, isyrok Bu, isyrok itu jam kira-kira jam 5.30. Ya setengah 6, tapi ibu-ibu katanya isyroknya mau jam 6 kurang 15, boleh.
Boleh mah. Karena kan ada dua pendapat ya tentang sholat isyraq ini. Ada yang bilang, sebagian ulama kan dalam kalimat juga hatta tatoli asyams dalam hadisnya. Ketika setelah terbit matahari langsung sholat. Maka kata para ulama ketika terbit jam 5.30 boleh langsung sholat isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya waktunya sholatnya. Nah tapi kata golongan ulama yang kedua, lebih baik ditunggukan 15 menit, takut itu masih masuk haramnya sholat. Pendapat ulama yang terbanyak adalah ditunggukan sampai 15 menit gitu. Kalau udah lewat itu udah nggak ada lagi waktunya. Lalu yang pertama untuk tingkatan niat sholat fardu, berapa kata yang harus kita ucapkan? 3. 1. Qasdul fi'li. Dalam bahasa Indonesia apa? Aku niat sholat. Dalam bahasa Arab ushol. Nah, yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu menentukan apa sholat fardunya. Zuhur, asar, maghrib. Berarti tadi usolli fardhu zuhri gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tentukan fardu atau sunnahnya, faridohnya, sunnah atau fardu. Jadi kalau ibu misalkan niatnya kayak gini, niat saya sholat zuhur 4 rakaat sunnah karena Allah, nggak sah itu niatnya gitu ya. Jadi kalau dikumpulkan cukup dengan mengucapkan usolli fardhu zuhri, itu niat kita sudah cukup. Ketika kita ngangkat tangan, Allah, ngomong dalam hati, aku niat sholat duhur karena Allah Ta'ala. Segitu, udah cukup. Tapi kalau misalnya kita pengen lengkap dapat pahala yang lebih gitu Bu ya, berarti yang dicontohkan oleh para ulama, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ma'muman, atau ada alillahi ta'ala. Allah, niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, itu lengkapnya. Tapi kalau belum bisa begitu, 3 kata yang wajib, usolli fardhu dhuhri, aku niat sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala, udah segitu. Lalu yang kedua, niat untuk sholat sunnah yang berwaktu atau muqayyad. Maka itu yang wajib kita ucapkan. Berapa kata? 2 ya. 1 qasdul fi'li, usolli, dalam bahasa kita aku niat sholat. Yang kedua ta'yin, sebutkan namanya. Apa namanya sholatnya? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat duha gitu ya. Kemudian sholat tarawih, sholat gerhana, sebutkan. Jadi hanya dengan ibu kayak gini, usolli qobliyata zuhri, udah cukup segitu. Allah, niat saya sholat qobliyah zuhur karena Allah Ta'ala, segitu cukup. Tapi yang lengkapnya adalah Allah, niat saya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala, itu lengkapnya. Tapi kalau pengen cepat ya, Kalau sebelum Allahu Akbar, kita niat dulu baru Allahu Akbar. Ya, itu berarti versinya dari Imam Hambali ya. Kalau Imam Hambali itu adalah yang biasa di Arab, yang biasa di Arab. Kalau di Al-Barokah pun juga ya sama, mungkin mengambil itu. Misalnya kayak gini Bu. Jadi beda ya. Kan rukun pertama dari sholat itu adalah niat ya. Yang kedua takbiratul ihram. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, ya udah niat Bu sama kayak gini nih. Tapi di sini dalam hati, niat saya sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala, gitu kan, udah tuh niat. Baru takbirnya nggak panjang itu, Allahu Akbar gitu ya. Nah itu mah versinya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau misalkan kita di sini adalah Imam Syafi'i ya, dalam hal ini boleh kita belajar yang manapun. Tapi yang kata Imam Syafi'i yang afdol, ketika kita takbiratul ihram itu kemarin udah harus kumpul 3. Ketika Allah tuh harus kumpul 3. Apa yang 3? Fi'li, apa? Pekerjaan ya. Ngangkat tangan kedua, qauli, apa ucapannya? Allahu Akbar. Yang ketiga apa qalbi? Hati. Jadi kata Imam Syafi'i Ibu Nina, yang paling afdol itu ketika kita takbiratul ihram harus kumpul 3. 1 fi'li, gerakan. Kemarin udah dipelajari ya gerakannya. Kedua qauli, ucapan Allahu Akbar. Ketiga hati.
ngomong tuh dalam hati, Allah, niat saya sholat bla bla bla, aduh bar gitu kan. Itu versinya Imam Syafi'i yang apa namanya? Yang lebih afdal. Maka bisa kita bedakan orang yang mengambil pahamnya Imam Ahmad bin Hambal ketika takbiratul ihram itu pendek, gitu ya. Allahu Akbar, gitu ya, pendek. Ntar juga misalkan Imam Ahmad bin Hambal udah niat duluan. Kalau versi Imam Ahmad bin Hambal Fatihahnya juga nggak dari Bismillah. Bismillahnya sir ya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya kalau di Arab. Nah itu kan kalau mau ngambil Imam Hambali ya dari awal harus begitu terus mengambil pahamnya Imam Hambali. Udah aja lah kita mah di Indonesia ini jangan berbeda dari orang lain, ntar jadi apa namanya jadi beda ya. Maka udah yang ambil pendapat yang sering apa namanya di Indonesia, bil khusus di Asia Tenggara ini yang paling banyak diambil tuh pahamnya Imam Syafi'i. Udah aja yang tadi tuh Bu, ketika kita takbiratul ihram itu harus kumpul 3 syarat ya. Fi'li ngangkat tangan, qauli mengucapkan Allahu Akbar, qalbi niat di dalam hati. Gitu ya. Tuh tadi teh sampai mana? Kalau sholat sunnah Ibu yang wajib kita ucapkan teh hanya 2. 1 qasdul fi'li, kedua ta'yin. Qasdul fi'li menyebutkan aku niat sholat. Ta'yin sebutkan sholatnya duha atau sholat apa gitu, qabliyah, ba'diyah, gerhana atau istikharah atau apapun. Lalu yang ketiga adalah niat ketika sholat mutlak. Itu cuma cukup 1 nyebutinnya, qasdul fi'li. Dalam bahasa Arab usolli. Kalau dalam bahasa kita ketika ngangkat tangan, Allah, niat saya sholat karena Allah Ta'ala, udah segitu cukup. Kalau mau lengkap niat saya sholat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala, mangga. Cuman asal 1 aja kesebut dalam sholat mutlak mah, aku niat sholat, udah segitu cukup. Gitu ya ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa apa namanya ibu-ibu kok susah bener ngaji, jangan begitu Bu. Ntar insyaallah nanti juga diulang-ulang lagi biar mengerti. Ini apa-apa, biar mengerti. Ayo Bu, kita itu makanan sudah tersaji ya. Harus mumpung masih hangat. Terima kasih kepada yang sudah membawakan makanan. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik, banyak barokah ya ibu-ibu. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu istiqomah ya, terus kita belajar. Bentar lagi bulan Rajab Bu. Rajab adalah ulang tahunnya sholat ya. Kita perbaiki gitu. Bukan salah sholat ibu-ibu, tapi mari kita lebih baik. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Jangan muter balik lagi. Sampai lagi ke tete lagi. Iya, ke tete lagi. Vitaminnya jual boleh nggak buat anak kecil? Sudah tak ada. Ini. Minta piringnya aja deh. Boleh. Udah. Oh, itu lebih berarti. Ini salah. Lebih udah. Iya, diraup aja terpakai sendok. Yeah. Jadi hari ini ada dua menu ya, menu appetizer, pembukaan, ada juga itu dessert. Menu penutupnya itu bubur kacang Bu, makanan penutupnya. Ntar dulu ini. Ntar makanan penutup mah tuh, ya udah bagiin aja lah. Jalan, kalian. Kalian. Ya. Sambalnya. Lebih ceria.